Di sini sebelumnya salam kenal, saya Ahmad. Nah, di sini saya ingin sharing tentang tutorial untuk software Revit. Nah, di sini saya udah punya contoh kasus ya. Nah, di sini saya punya drawing acak aja ya sih. Kan drawing acak, cuman ini untuk project gedung. Jadi gedung hotel. Di sini udah ada denah lantai 1, lantai 2, dan juga tampak seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada satu kawasan ya, master plan sport center gitu, dan ada bangunan hotel. Nah, seperti ini master plan-nya. Nah, hotelnya di area sini, depannya hotel atau penginapan gitu. Nah, sini juga ada lantainya sampai lantai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini di tutorial pertama ini saya mau share untuk modeling baik struktur dan arsitektur di Revit. Kita coba modeling sedetail mungkin, sebisa saya sharing gitu. Kita bakal bikin grid dan level seperti itu. Oke. Nah, di sini saya udah ada Revit. Nah, saya menggunakan Revit tahun 2024. Nah, di sini kita bisa klik new model. Nah, template di sini saya biasa pakai yang default karena bawaannya ringan. Untuk family dan settingan lain mungkin nanti bisa dimasukin dari luar ke template ini gitu. Nah, oke, seperti ini. Mungkin bagi yang pemula itu project browsernya biasanya ada di sebelah sini. Nah, seperti ini. Nah, tapi saya biasanya itu dibagi dua, kiri dan kanan. Jadi yang kiri biasanya properties, yang kanan untuk project browser. Jadi saya klik dan drag itu bagian topnya ya, diklik drag ke kanan gitu. Mungkin bagi yang pemula bisa diikutin karena nanti biasanya pembiasaan gitu biar nggak bingung. Nah, oke. Di sini saya langsung aja ke contoh kasus, nggak perlu banyak penjelasan. Jadi sembari jalan memodelkan juga nanti bakal memahami untuk yang baru belajar ya. Oke, di sini ada level. Mungkin saya jelasin sedikit ya. Sini juga ada 3D view. Nah, 3D view dan level. Biasanya saya 3D view paling kiri sih. Sini udah ada project, kita save dulu. Nah, save di folder teman-teman masing-masing ya. Contohnya di sini saya bikin folder namanya Revit tuh. Revit bahan ajar atau terserah teman-teman sih ya. Ini untuk foldernya. Wait, ada yang salah. Nah, ini saya taruh sini. Bentar. Nah, di sini karena kita project yang mau dibikin atau study case-nya itu hotel, kita bikin aja namanya hotel sport center. Nah, di sini di option diklik. Nah, ini ada maksimum backup. Semakin besar maksimumnya itu semakin banyak backupnya. Itu bikin file jadi gede. Nah, saya nggak suka karena itu makan memori PC. Jadi kita bikin satu. Jadi backupnya cuma satu. Tapi minusnya kalau dibikin satu, kita harus rajin nge-save ketika modeling. Takutnya dia ada bug atau apapun itu, nanti dia bakal keluar sendiri, jadi nggak ada backup. Di sini kita klik OK. Sebentar. Oke, terus kita save. Loading dia untuk nge-save. Oke. Nah, untuk pertama kita pergi ke level 0. Level basement gitu. Ini di drag. Ini jadi kayak, ini namanya apa ya? Boundary crop boundaries ya,
atau apa gitu. Jadi untuk view nanti sambil jalan kita jelasin. Oke, kita cek dulu di sini. Di lantai pertama dia ada lantai 1. Di tampaknya dia ada basement ya, basement elevasi minus 3,5. Nah, di potongan seperti itu. Mungkin nanti kita bakal sedikit kira-kira aja sih ya untuk pintu jendela, jadi nggak ada acuan pasti. Ini untuk media pembelajaran aja. Nah, kalau basementnya ini dia sedikit lebih luas daripada yang lantai atasnya gitu. Kita di sini mau membuat grid, jadi acuan gridnya di lantai 1. Nah, ini apa ya? Acuan gridnya di lantai 1, kita coba masukin ini kita select. Kita nggak usah copy, nggak usah ngikut ya, pasti ini semuanya di select gitu. Kita Ctrl C, bikin folder cat baru, Ctrl V, nah, terus kita klik Z, enter, enter, memastikan nggak ada objek lain, karena kalau ada objek lain nanti dia di Revit-nya ada error sedikit kalau ini jadi terlalu jauh view-nya. Kita cek dulu dimensinya, misalnya kita coba bikin line. Nah, ini panjang lainnya berapa? 13-14. Nah, 14 ini ya. Di sini 14. Ini 1400 buat cm. Untuk dimensinya satuannya cm. Kalau secara line itu 14, berarti 14 meter. Jadi satuannya di sini. Untuk settingan satuan drawing di file ini itu meter. Oke. Jadi garisnya 14 itu artinya 14 meter. Satuan drawingnya 14. Untuk satuan dimensi itu di sini cm. Oke. Jadi seperti itu ya untuk pemahaman dimensinya. Mungkin kalau yang baru-baru agak bingung mungkin soal dimensi dan skala. Ini kita save aja. Di sini kita bikin denah lantai 1, save. Oke. Nah, saya enter, enter, pastiin lagi ini udah bener, nggak ada objek lain yang jauh. Save, kita close. Oke. Nah, ini kita masuk ke Revit-nya. Kita coba untuk insert cat tadi. Insert, kita pakai import cat aja ya, import. Bisa pakai link cat dan import cat, tapi saya lebih senang import aja sih ya. Nanti kalau udah paham pasti tahu kelebihan kekurangan import dan link gitu. Karena di sini catnya nggak berubah ya, cuma sebagai bahan acuan dasar, jadi kita pakai import aja. Klik denah lantai satunya, di sini dipastiin import unitnya. Sebenarnya auto detect itu udah bener, jadi nggak perlu auto detect, itu bisa nggak perlu disetting lagi. Kita coba ya auto detect aja ya, karena kita di settingan di AutoCAD tadi udah benar. Nah, di sini kita bikin auto center. Nah, colors, kalau pakai prefers dia bakal ngikutin warna line yang ada di CAD. Nah, kalau pakai yang black and white ya, putih dan hitam seperti namanya gitu, kita coba pakai prefers. Nah, posisinya level 0. Level nanti kita bisa rubah jadi namanya level 1. Center, open. The import geometry will not be visible in the view using the current setting. Close. Nah, kalau seperti ini nggak usah terlalu takut. Ini mungkin karena settingan view range bisa jadi, atau visual graphic. Nah, ini kita silang aja. Kita cek di 3D, klik 2 kali center mouse. Nah, ini objeknya jauh ya dari level atau dari posisi ini, makanya tadi di level 0 dia ada keterangan not visible. Nah, di sini ini kalau diklik 2 kali bagian tengah mouse, nah ini nggak bakal ke zoom gitu. Nah, karena crop boundary, jadi di crop boundary cuma sampai sini. Nah, ini crop boundary-nya di nonaktifkan atau do not crop view.
klik 2 kali bagian tengah mouse. Nah, ketemu dijauhkan di sana. Ini kita bisa pindahin aja sih. Klik tengah, kita kira-kira instructionnya ini, constraint-nya ini kita uncheck. Constraint ini kalau di AutoCAD sama dengan align lah gitu, align atau kalau narik garis di kaku kiri kanan gitu 90 degree gitu. Walaupun di AutoCAD bisa di setting sebenarnya. Nah, oke, ini udah kelihatan ya AutoCAD-nya. Nah, di sini kita bisa pin aja. Di pin ini pin, nah dia nggak bakal geser walaupun dipindah. Kalau belum di unpin dia nggak bakal geser. Oke, nah ini elevation kita bisa hapus, kita bikin baru, atau kita bisa geser aja. Mungkin di sini saya pengen geser aja sih. Nah, ini cropnya kita lebihin, lebarin sesuai sama bangunannya. Kalau saya ya mungkin alur kerjanya seperti ini. Utamain kalau di Revit itu harus rapi agar ngedeteknya juga gampang dan ngerevisinya juga gampang. Sebenarnya di AutoCAD juga sama. Nah, ini diklik, dipindah-pindahin. Ini juga satu lagi. Ini elevation, ini nanti kita atur. Nah, ini kalau diklik bagian ujungnya, ini kelihatan. Ya cuman sampai sini. Ambil view-nya. Oke, nah udah sampai sini, udah ada ini. Klik 2 kali lagi. Nah, ini kalau dijauhin ini kenapa hitam? Karena arsirannya mungkin kecil gitu. Jadi visual grafik atau dari Revitnya seperti ini kelihatannya. Nah, kita coba bikin gridnya dulu. Kita balik lagi ke AutoCAD. Kalau di AutoCAD kan di sini nggak ada acuan grid A, B, C. Jadi kita mungkin bisa membuat sesuai dengan pemahaman kita masing-masing aja ya. Nah, di sini mungkin saya pengen gridnya itu samain aja deh di sini ujungnya. Ini kalau di nonaktif biasanya kelihatan drawing like atau line like-nya, line weight, sorry. Diklik di sini bagian arsitektur, di grid, diklik di sini. Nah, kita bikin horizontalnya dulu. Nah, swipe. Nah, ini kelihatan kan ya, di sini juga ada perbedaan sedikit. Jadi, nah ini untuk bangunannya, kita fokus ke grid bangunan dulu seperti ini. Nah, kalau di CAD-nya kayaknya dia nggak ada grid, dia cuma dimensi, tapi dengan length dimensi ininya kakinya panjang gitu. Kita buat aja di sini nih lurus, pastiin lurus, dilebihin sedikit aja, ini nanti bisa diatur. Aku mau bubble-nya itu ada di kiri dan kanan, jadi tinggal di cek aja ini kotaknya, cek. Oke, aja klik 1. Nah, kita copy ini, constraint-nya hidupin aja 450 ya, 4500, karena satuan default metrik itu milimeter. 1, 2, aku pengen di setiap kolom ada gridnya deh. Jadi mungkin di sini, terus di sini 7 meter ya, terus di sini juga nih, sesuaiin aja 5, 6, 7. Oh ya, untuk materi atau file CAD-nya nanti aku share di link deskripsi ya. 9, nah, sini ada 9. Oke, di klik kanan ke kiri itu select all, yang ke masuk ke crop dari selectnya bakal ke select, itu di filter bisa, terus di klik grid. Aku mau ngepin gridnya biar nggak lari. Oke, nah di 3D ini si CAD-nya bisa di gray in gitu, atau di abu-abuin gitu, atau di apa namanya transparansiin gitu lah.
caranya klik VV pada keyboard, VV. Nah, di bagian import itu dicentang halftone, klik OK. Nah, ini bakal sedikit lebih halftone sih. Nah, untuk nampilin grid di 3D itu di klik kanan di bagian properti sebelah kiri itu di show grid, itu edit, klik gitu. Terus di level 0 kita centang gridnya. Nah, di sini gridnya kelihatan. Nah, kalau mau sedikit rapi, effort dikit dicek kiri kanan gitu. Kalau enggak juga nggak apa-apa, ini nggak ngaruh sebenarnya. Ya sudah. Nah, sebenarnya agak keganggu sih ya sama yang hitam ini. Ini bisa dicek di AutoCAD-nya, ini layarnya apa ya. Di properties, Hedge, layarnya Hedge. Boleh ke Revit, VV, imported, itu di klik yang tanda plus ini, cari yang Hedge, Light. Nah, semuanya pada hilang jadinya. But is okay, kita fokus ke dinding-dinding dan kolom dulu. Nah, kita bikin lagi grid yang arah vertikal, grid. Di sini ada juga ada keterangan grid di R gitu. Nah, di sini juga ada beberapa tipe ya, gridnya bisa radius, lingkaran, klik point 1, point 2, klik radiusnya berapa. Nah, atau ini center and arc, ini sama sih, tapi ini lingkaran dia, center dan end. Kemudian ini mau seberapa panjang ini lingkarannya, seperti itu. Nah, ini mungkin juga ada bisa pick lines. Kalau misal kalau bentuk grid ya paling lurus-lurus ya, atau lingkaran. Ada lagi nggak kalau bentuk grid yang beda gitu? Oke, lanjut ya. Klik di sini, kita pastiin lurus sampai ke atas. Ini ganti namanya, tinggal di klik kiri mouse, ganti A gitu. Oke. Terserah mau A1, A atau 1.1 itu terserah, penamaan grid aja, tergantung acuan teman-teman. Biasanya sih ya, kalau yang ini 1, 2, 3 vertikal ABC bisa, atau kembali 1, 2, 3 yang vertikal horizontalnya ABC. Sudah, ini kita copy kayak tadi, mouse mengikuti acuan. Nah, di sini kalau study case-nya kan ada acuan. Nah, kalau misal kalian menggunakan Revit untuk perencanaan, ya kurang lebih sama aja. Nah, ini not the center of column ya, nggak di center of column. Kita coba, nanti kita nggak apa-apa kita bikin di sini. Tapi biasanya si grid ini harusnya di center of column. Kita coba copy di sini, kita coba cari referensi centernya, ketik DL, detail line. Detail line itu kalau dibuat detail line dia nggak bakal muncul di 3D. Ini cari, bisa digini deh, DL di sini. Diklik nih gridnya, tadi kan grid D, kita move lagi ke sini. Nah, ini bisa dihapus, diklik delete. Nah, ini diklik delete, lanjut sampai akhir. Ini look same. Nah, bisa pakai detail lain, atau kadang dari sini lainnya juga ada benar sih dari CAD-nya. Nah, kepengennya di center, nggak harus acuannya ngikutin itu juga ya. Mungkin nanti kita bakal modeling juga nih si akses jalannya nih, parkir, basement, in basement. Jadi video tutorial ini bakal cukup panjang karena satu study case ini bakal kita modeling dengan cukup komplit. Oke.
Oke, di sini udah jadi ya, seperti tadi. A B C D E. Nah, apa keuntungannya pakai Revit ya? Ini saya random aja sambil jelasin ya. Kalau Revit ini dia mungkin sedikit lebih, bukan sedikit sih, banyak sih keuntungannya. Jadi menggambar atau modeling itu benar-benar inilah sesuai sama 3D modelnya. Oke, di sini kita lanjut ya. Ini kita drag untuk view-nya, mungkin dia bakal nge-view sampai sini. Ini juga, dan ini juga. Sebentar gitu. Ini kita bisa klik di sini. Ini udah ada penama-namanya, East, North, South, West. Ini default penamaan. Kalau diklik bisa diklik kanan, di go to elevation view. Nah, ini South. Nah, kita cuma dari East deh, bisa sama aja sebenarnya. Nah, garis kuning dan pinknya apa? Ini tadi cat yang kita impor. Cat yang kita impor itu berada di level 0. Kita coba drag ya, agak jauh juga nggak apa-apa, karena kita fokus untuk modeling dulu. Ini kalau bangunan luas seperti ini itu bakal banyak case-case yang muncul nanti sambil jalan. Mulai dari case saat modeling, case saat detailing, dan quantity take off juga. Nah, ini kita levelnya mau kita samain dengan level yang di cat. Kita tarik ke atas dulu biar dia naik. Oke. Nah, grid dan level itu langkah pertama dalam model di Revit, dan ini harus diperhatiin agar step-step selanjutnya itu dia tidak ada masalah gitu. Terkadang kalau grid dan levelnya nggak rapi, ketika mau ngambil view plane mungkin ada beberapa komponen atau kok nggak muncul ininya objeknya, itu karena grid dan levelnya nggak rapi. Oke, balik lagi kita ke CAD, kita buka levelnya di sini. Nah, lantai 01 kita coba ikutin ini ya, pastinya 000 gitu. Namanya kita samain aja, lantai 01, lantai 01, enter. Nah, would you like to rename corresponding view? Nah, corresponding berarti yang di sini berubah, yang di sini juga berubah, default name. Oke, klik yes. Gitu. Kalau di sini kita klik no tadi, nah ini muncul terus. Kalau kita cek dan show nih, dia nggak bakal muncul. Tapi lebih bagusnya munculin aja, biarin, nggak usah di checklist gitu. Kita klik no aja di sini, no. Nah, di sini nggak bakal berubah nih, level 1 tetap bakal sesuai sama yang nama tadi. Kita ubah yes. Nah, side ini dimana? Kok di sini nggak ada? Nah, side ini mungkin kopian dari level ini ke level ini. Nah, view range nya ini biasanya, nah ini sampai 100.000 di atas permukaan tanah. Ini memang khusus untuk side plane, jadi tampak atas wilayah atau gedung gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini dia ada 20 di belakang koma, satuannya meter. Kalau ini kan milimeter. Kita bisa klik, kita bisa klik edit type. Nah, di sini masih banyak lagi settingan, elevation base bisa kita rubah dan lain-lain. Nah, ini saya mau coba ngerubah. Nah, ini terkadang saya juga lupa sih gimana ngerubahnya. Computation, scope box. Ya, sebenarnya kalau make edit family bisa. Notation symbol,
berarti ini settingan modelnya di value family. Unknown level head circle, kita cari di sini family kan seperti ini default, kita akan cek unknown elevation head circle mark body. Ini kok nggak bisa ditarik, kurang lebar kayaknya. Unknown level cross head. Sebentar, cek dulu namanya tadi apa ya, level ini head circle begini, bisa diedit. Nah di sini elevation di labelnya kita bisa edit. Nah sample value elevation, nah kalau tadi di situ kan milimeter, kita bisa masuk ke calculate formulanya, jadi seperti itu. Di elevation kalau milimeter kan bagi 1000, kita coba ya 1000 bisa ya. Saya lupa inget juga sih ya, atau sini. Nah ya, ini ulang di label, diklik dulu elevationnya, ini kan angkanya nanti di bawah, di label, di edit, diklik elevationnya, di bagian bawah sini ada klik use project setting atau bisa pakai meter. Decimal place nya 2 decimal place, unit symbol ini kan nggak ada unit symbol. Oke. Nah mau dimasukin tanda plus minus atau plus, itu bisa plus minus atau minus atau plus. Nah ini sedikit agak, ini kalau minus di Revit itu pasti muncul, tapi kalau plus dia nggak muncul otomatis, pas minus juga nggak muncul. Kita bisa masukin traffic di sini, jangan dulu deh, di sini kita okein dulu. Jadi aku mau bikin ada 3 elevation nih, jadi di sini di visible diklik nih kotak nih, jadi kita ini namanya seperti parameter, cek parameter gitu. Jadi kalau dicek kita bikin di sini family parameternya kosong gitu, prefix kosong. Oke, nah ini di copy ke bawah, terus sekitar 4. Nah ini diedit, nah ini pakai prefixnya plus ditambah space sedikit. Nah kayak gini dia bakal ada jeda. Oke, nah seperti itu. Ini visible, diklik lagi, dibikin parameter baru, prefix plus. Oke, pindahin lagi, jangan dipindahin, di copy aja karena kita masih butuh satu lagi. Oke, jadi dia numpuk tapi nanti bisa dicek gitu, cek uncheck. Nah di sini kita pakai karakter map untuk simbol plus minus. Nih, klik, select, copy, close, diedit lagi, prefixnya ganti. Nah ini kan nggak ada space, kita coba dempet ya kan, kita edit lagi, kita tambahin lagi, sorry, cancel, edit plus. Oke, nah visible-nya kita tambahin lagi di parameter baru, prefix plus minus. Oke, pindahin, tarik ke 4. Kalau di Revit itu pemahaman dasar, perlu memahami apa itu project, apa itu family, cara ngedit family, seperti itu ya. Nanti baru ke detailing, cara ngedetailing,
delete region, detail line, text atau tagging seperti itu. Ini udah, kita save as. Kalau di save dia nggak bisa karena ini bawaan Revit. Ini save. Nah, terus dia muncul jendela baru untuk save as. Nah, di sini kita coba bikin baru folder family. Jadi kalau di Revit buat family baru tuh hal wajar. Jadi ya usah takut buat family, harus menyumbang family juga sendiri, karena mungkin setiap drafter atau arsitek itu punya settingnya masing-masing atau gaya style masing-masing. Nah, untuk panel level head itu kan kategorinya untuk family annotation. Sini kita bikin annotation. Nah, di sini option, diklik folder dulu, option plus oke. Bedain namanya sama yang udah ada tadi dia defaultnya. Mungkin di sini kasih nama prefix. Ini random aja sih namanya, bukan acuan gitu. Save. Nah, udah di save. Saya lupa nih satu langkah. Nah, ini kan ada standar. Jadi kalau diklik standar ini tiga-tiganya kita cek, dia bakal tumbangin deh. Kita bikin nih prefix kosong yang tadi ya, yang awal. Oke, nah ini prefix kosongnya dicek, yang lain di uncheck. Terus baru lagi prefix plus minus. Oke, nah plus minusnya dicek, yang lainnya di uncheck. Tinggal lagi prefix plus plusnya dicek, yang lainnya di uncheck. Nah, di sini udah ada 3 nih, ini 4 sama yang standar ya. Standar itu cek semua. Standarnya kita hapus aja deh, diklik di delete tipe. Nah, ini kalau di ke atasnya jadi beda tipenya. Nah, gitu. Oke deh. Nah, udah selesai kan? Kita load into project and close. Do you want to save? Kamu mau menyimpan? Ya. Oke. Jadi bakal menyimpan dan bakal close. Nah, di sini masih belum berubah. Ini kita perubahin lagi nih. Ini duplicate nih. Kita pakai edit gitu atau prefix, terserah ya, nama masing-masing. Sini saya custom aja, project datum, nama project datum. Nah, itu nanti mungkin pemahaman masing-masing ya tentang datum. Jadi bisa pakai dari project base point, dari survey point. Kalau default dari Revit itu survey pointnya di elevasi 0, Z nya 0, dan project base point-nya juga di elevasi 0, Z nya 0. Oke, udah. Nah, di sini kita coba untuk yang level 0 tadi. Level 0 itu plus minus. Nah, kita pakai yang di sini. Oh, ini di rename bisa nih, di rename prefix kayak tadi nih, prefix plus minus circle head. Oke, di sini kita cari nih plus minus tadi nih. Baduan mau di belakang angka alias meter. Ini juga di type, ini duplicate. Kalau yang level 2 ini dia pakainya plus. Oke. Nah, pakainya plus ini prefix plus. Oke, sudah 400 kan. Nah, basement itu elevasi 3,5. Nah, kita coba copy tekan basement. Namanya apa tadi? Basement ya. Nah, ini tadi levelnya. Nah, ini kan prefixnya pasti kayak gini. Edit type lagi. Klik lihat. Prefixnya minus atau kosong tadi ya. Karena kalau di Revit kan minus itu dia udah bawaan tuh, kayak tadi kan, lihat kan, ini minusnya udah muncul sendiri deh. Atau bisa sendiri karena ini nggak dijarak, bisa bikin lagi pakai minus manual kalau prefix. 3,5 plus 3 jadi 5 meter.
Di sini titik, kadang ada mungkin beberapa komputer koma, itu tergantung settingan dari komputer masing-masing ya. Jadi mungkin bisa diikutin aja. Perhatiin kalau di foto di sini titik, berarti titik komputernya makanya. Tapi memang kebanyakan atau biasanya tuh titik. Copy. Level 2 itu di 5. 3D. Ini levelnya masih kayak belum terlalu rapi kan, karena kita harus rapiin di semua elevasi. Ini tutup aja biar nggak terlalu kelihatan ribet ya. Is not southwest itu harus kita setting untuk lebar dari ininya, levelnya, baru dia bakal kelihatan rapi gitu. Ini 3D nya juga tarik. Nah ini kalau kayak gini, ini kan hitam, tandanya belum muncul di floor plan. Cara munculinnya adalah view, floor plan, basement. Nah ini basement nggak kelihatan gridnya. Kenapa nggak kelihatan? Karena gridnya kalau secara elevasi itu belum sampai ke basement. Nah ini kita bisa drag atas. Ini kan grid 1, 2, 3, kita pin lagi 1, 2, 3 yang muncul, tapi yang satunya belum ya, karena itu yang ABD nya belum gerak. Kita coba tarik dulu deh. Disesuaiin semua elevasi. Nanti kalau udah rapi grid dan elevasinya baru kita pin lagi, biar kalau kita nggak sengaja geser dia nggak geser. Sebenarnya kalau sembarang geser juga di Revit ada warning, tapi saya safety aja sih, makanya selalu saya pin. Kayak gini pasti rapi dia di 3D nya. Akan rapi maksudnya tuh dia bakal sesuai sama areanya gitu. Bakal melebar sesuai areanya. Saya pengen garis-garisnya yang di sini berubah deh. Bisa diklik tadi edit type. Center ini diganti jadi dasset atau dashboard atau dot, itu bisa. Saya pengen dasset pedas, warnanya juga yang sedikit lebih cerah. Nah kayak gitu. Ini karena tadi beda ya, ini yang plus, ini yang plus minus, ini yang kosong, jadi dia nggak berubah otomatis. Jadi kalau Revit itu kalau tipe family atau tipe annotationnya sama, bakal otomatis lah. Kayak ini grid, kalau ini kan sama semua nih, dia bakal sama nanti. Grid line ini nggak usah diikutin ya, maksudnya ngerubah-ngerubah ini terkadang masing-masing tempat punya ciri khasnya sendiri sih, atau perusahaan gitu. Sudah lanjut, kita naikin lagi level, samain, ambil satu view elevation, lantai 3 9,5, lantai 4 13,5. Bisa pakai copy berapa meter gitu, bisa juga pakai berubah dari sini
masing-masing. Meter 400 cm, semuanya 4 meter sampai ke level 10. Ke 7,5 ya sampai kan. Sini atap beton. Ini hitam semua karena belum muncul di floor plan. Tinggal dimunculin pakai plan view. Ini ada floor plan untuk arsitek, reflect dan ceiling plan ini untuk ceiling atau plafon. Jadi kalau bedanya tuh, kalau ceiling tuh menghadap atau memandangnya tuh ke atas, bukan ke bawah. Jadi kalau plan ke bawah, kalau ceiling ke atas gitu. Terus ada structural plan untuk struktur, pakai full plan ya. Klik OK. Nah, bakal muncul semua di sini nih, sampai lantai 10. Ya sudah, ini tinggal di drag. Aku pengen dari lantai atap beton itu sampai ke atas gridnya itu jaraknya sekitar 4 meter, 4000. Samain gitu ya, tas gitu. Is note, jangan lupa. So where's oke, ini close, ini dihapus lagi 3D nya. Oke, udah lepas ya. Saya select semua, kita pin. Nah, kita coba masukin setiap cat yang ada deh ke dalam level-level ini supaya ada referensinya gitu. Cat ini optional, kalau memang modeling ada bahan dasar cat ya kita masukin, kalau nggak ada berarti kita sembari desain untuk arsitek-arsitek gitu. Kita masukin coba yang basement, kita cari titik acu dulu. Basement ini ngacunya di mana ya? Karena ini agak membingungkan karena berbeda bentuk ini. Sedikit berbeda bentuknya. 777 di situ. Beda kan? 1 meter, 1 meter, 1 meter. Di sini mungkin bisa jadi sih. Jadi acuan. Nah, antara yang ini itu di mana? Apa di sini? Mungkin saja ya di situ, benar-benar karena ini dinding. Oke, kita coba masukin placement kayak tadi di select all, Ctrl C, Ctrl V, kita pakai enter kayak biasa tadi ya. Ini pasti udah senti sih sebenarnya, masih enak ya. UN nya ganti dulu, unitnya ke meter. Pakai caps lock, pakai huruf besar. Denang basement save. Kita cobain dulu deh ya, semuanya dulu dipisah-pisahin, baru nanti ke yang lain. Ntar ini ngikut nggak sih si hurufnya itu? Ikut sih, biarin aja ya.
sini juga ada caranya kayaknya ya. Udah di select itu langsung ke save as new file gitu. Save view the order group, cuma lupa ini nih yang biasanya jadi lupa ini ya, gitulah, kita paste aja. Sebentar, tadi udah di save belum unit drawingnya? Perhatiin aja, masing-masing cara mungkin ada yang punya cara lebih baik, itu bagus, tapi ini jangan lupa ya, supaya pas diimpor itu enggak ada yang salah. Sebenarnya ini tipikal sih, tapi ya kita buat aja. Karena mungkin nanti ini bakal jadi acuan, kita tahu nanti ada perbedaan sedikit ya, kita coba biar detail gitu.
Kalau untuk roof di sini nggak ada sih, tapi roof ya bisa disesuaikan, kayaknya cuman beton gitu aja. Oke, ini udah semua denah udah di masing-masing file. Kita coba masukin lagi di sini. Ada satu, oke, untuk basement. Nah, ini enggak ini banget sih, nggak penting, tapi kayak kebiasaan aku jadi kayak harus rapiin itu mulu. Oke, sini coba di basement. Di sini ada prefers, biarin auto detect. Ini manual center aja, jadi dia bakal gini ya, tau lah perbedaannya nanti. Nah gini, tas gitu. Sebentar, aku pengen dia lepas. Sini aja, dari 3D juga bisa setting. Jadi tadi acuannya si kolom ya, kita coba di sini dulu biar nanti ngegesernya. Nih kita pakai acuan ini, nggak bisa jadi klik. Ini bisa, tapi yang ini nggak bisa. Kita pilih lantai 1 LI lain gitu. Bedanya LI sama DL, kalau LI di 3D itu kelihatan garisnya juga warna hijau. Nah kelihatan kan di 3D secara 3 dimensi itu. Nah kalau DL itu detail, dia nggak bakal kelihatan di 3D. Diklik, samain sama bagian sini, wah kolomnya. Nah jadi ditarik aja, kita tarik aja, kita pakai move. Terkadang kayak gitu, nggak apa ya, ya seperti itulah. Kita geser. Nah paling dia mau ngepin kalau move. Tadi pengennya geser ke line ke kiri, line ke depan, tapi kalau kayak gini mah bisa di move aja. Nah dan ini dihapus lagi lainnya. Nah pipin jangan lupa level basement. Jadi dia di bawah. Nah dibagi kayak gitu, basement itu lebih luas deh. Ini kan basementnya itu sampai ke lapangan atletik, mungkin ke sini, I don't know. Kita coba modeling. Kalau kayak AutoCAD gini kan kita masih ngawang ya,
oh seperti ini, oh seperti itu, kayak gitu. Tapi kalau udah kebangun model 3D nya mah lebih nyaman, lebih enak ngebayanginnya. Basement udah, lantai 1 sudah, masuk ke lantai 2. Nah ini kenapa muncul, karena dia pakai ada underlay-nya. Kalau di nonin nggak bawa underlay. Set lagi. Lantai 2. Sama kita pakai acung di kolom itu. Ini bisa di underlay dulu deh. Kalau di CAD kalau kayak gini namanya superimpose. Jadi drawing disatuin gitu. Tujuan superimpose kan untuk ngecek class detection antara level, antara disiplin. Nah, superimpose di CAD tuh agak rancu, makanya karena nggak mutlak itu benar, terkadang ternyata ada errornya gitu. Makanya CAD ini lebih baik. Nah mungkin nanti di beberapa kasus teman-teman kalau ada file CAD yang lain itu nggak rata gini ya, nggak flat. Nah itu biasanya karena yang buat CAD-nya itu misal pakai Civil 3D, dia nggak bakal flat, dia bakal nyesuaiin elevasi, kontur gitu, atau pas membuat CAD-nya di CAD 2 dimensi itu dia sembarang, nggak rapi. Jadi terkadang lain-lainnya itu nggak di level 0, jadi nggak flat. Untuk level 3 ini bisa di underlay lagi ke level 2. Diimport, kita import semua dulu ya. Nah lantai 3 agak berbeda lagi, kolomnya di tengah sini. Dipindahin semua udah ya. Kenapa si CAD-nya dimasukin semua? Karena kita nanti bakal mengikuti itu sebagai acuan. Sebenarnya juga udah bener sih, tapi ini kan di atas. Ini namanya multi-story building karena lantainya banyak. Lantai 5.
tutorial ini sebenarnya juga ini sih buat membantu teman-teman yang memang pengen mempelajari Revit ya. Juga buat saya, semisal saya ada beberapa hal yang lupa, saya bisa balik lagi buat nginget di sini. Oke, 6 ini di move. Harus sedikit sabar ya. Ya, masing-masing teman mungkin punya cara yang lebih cepat. Nanti kita bakal modeling dari pondasi sampai ke lantai atas. Pondasi mungkin ya ukurannya asal aja, disesuaiin gitu. Sorry mungkin ini agak berantakan penyajian videonya karena memang first video ya. Oke, 9 sudah, 10 sorry, salah. Kalau dari 3D seperti ini. Nah, multi story building. Nah, ini di klik 1, di shift, dicek semua. Oke. Dia bakal nge-half tone semua. Yang lupa udah pin semua ya. Nah, kira-kira gini nanti bangunannya. Basementnya bakal cukup luas. Mungkin nanti kita bakal modeling dari bangunannya dulu. Basementnya mungkin kita lihat ya, apa nanti bakal di modeling duluan atau nanti di akhir. Ya, lumayan cukup detail yang bakal kita coba modeling ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Kalau udah bisa modeling ini, mungkin yang kecil juga udah bisa. Untuk sekarang ya cukup sekian ya dari tutorial saya. Jangan lupa di follow, di subscribe, dan hidupin notifikasinya karena partnya bakal lanjut dan bakal panjang. Untuk session part 1 kali ini itu cukup untuk modeling, grid, elevasi, dan impor CAD acuannya sebagai acuan. Okay, thank you. See you next time.